Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya kita, di mana matahari sebagai pusatnya. Karakteristik bumi yaitu memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen dan gas lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan, serta memiliki satu satelit yaitu bulan. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya yaitu kriosfer atau bagian es, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan dinamakan biosfer. Atmosfer. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata Yunani yakni atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari, yaitu melalui proses fotosintesis. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, maka terbentuklah ozon atau O3. O3 ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup organisme. Komposisi atmosfer terdiri dari gas, sedikit cairan, dan sedikit padatan, misalnya debu. Adapun komposisi gas pada atmosfer terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen, dan 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari A. troposfer, B. stratosfer yang merupakan bagian bawah, sedangkan C. mesosfer, D. termosfer, dan E. eksosfer merupakan bagian atas atmosfer. Kita masuki pembahasan troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan ini. Merupakan lapisan paling bawah, ketinggian 0-10 km di atas permukaan laut, berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan pada lapisan ini. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10-50 km di atas permukaan laut, memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga dapat digunakan sebagai lalu lintas penerbangan, dan sebagian besar terdiri atas ozon. Mesosfer. Mesosfer memiliki karakteristik yaitu ketinggian di antara 50-85 km di atas permukaan laut, merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa, misalnya meteor. Termosfer memiliki ketinggian di antara 85-500 km di atas permukaan laut. Suhu yang panas mencapai 1982 derajat Celcius, tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, serta pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Terdapat lapisan ionosfer yang dapat menangkap gelombang radio. Selanjutnya, eksosfer memiliki ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utamanya gas hidrogen,
tempat orbit pesawat luar angkasa dan satelit, memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi di lapisan ini. Tekanan udara. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas di atmosfer mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah tersebut disebut tekanan. Tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Ketika kamu sedang mendaki gunung atau berada di daerah pegunungan, akan merasakan kesulitan untuk bernapas seperti biasa. Hal tersebut terjadi karena di daerah yang lebih tinggi, jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Suhu di atmosfer. Perhatikan gambar. Radiasi energi matahari yang melewati atmosfer sebagian akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan berbeda. Lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut. Tersusun atom oksigen atau satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet. Konsentrasi ozon dapat berubah. Faktor yang mempengaruhi antara lain gas CFC yang berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. CFC terdiri dari atom C, F, dan Cl. Kandungan klorin dapat memecah molekul ozon. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara Antartika. Fenomena ini disebut dengan lubang ozon. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos artinya batuan dan sphaira artinya lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi terdiri atas kerak benua atau daratan dan kerak samudera atau daerah laut. Mantel terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Sedangkan inti bumi terdiri dari inti luar berupa cairan pekat dan inti dalam berupa cairan yang lebih pekat lagi. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori yang perlu kita ketahui, yaitu teori tektonik lempeng dan teori gempa bumi dan gunung berapi. Perhatikan peta dunia. Jika kamu motong gambar masing-masing benua yang ada, kemudian menyatukannya kembali, apakah yang terjadi? Ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Sehingga dari fakta tersebut memunculkan teori, yaitu teori pergerakan benua atau continental drift oleh Alfred Wegener dan teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading oleh Harry Hess dan teori tektonik lempeng yang akan dibahas selanjutnya. Teori pergerakan benua menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua bumi menyatu membentuk daratan yang luas disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun lalu, daratan tersebut bergerak menjauh secara perlahan. Fakta yang menjelaskan bahwa benua di bumi pernah menyatu menurut teori ini yaitu teori puzzle. Penemuan fosil yang sama Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika, penemuan fosil Sinognathus di Amerika Selatan dan Afrika,
penemuan fosil yang sama di Afrika, India, dan Antartika, penemuan fosil tumbuhan Glossopteris di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia, serta struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika yang memiliki kesamaan. Teori pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Fakta yang menjelaskan teori pergerakan dasar laut ini yaitu, teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Hasil penelitian ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glomar Challenger diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Selanjutnya, teori lempeng tektonik. Berdasarkan teori ini, gerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak. Bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng, serta tersusun atas astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Pergerakan lempeng terbagi divergen apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, seperti lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika menimbulkan patahan. Contohnya patahan San Andreas di California. Konvergen jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, seperti lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hypocentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hypocentrum disebut epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi. Ilmuwan yang mempelajarinya disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan disebut seismograf. Besarnya energi yang dilepaskan saat gempa dikenal sebagai magnitudo. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Kekuatan gempa pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Rentang skala Richter dari 1 sampai 10. Setiap kenaikan satu skala, maka energi yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Tsunami. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Gunung berapi.
Batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitar. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Saat erupsi terjadi magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi tersebut. Hidrosfer berasal dari kata hidros yaitu air dan sphaera yang berarti selimut. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi meliputi air di laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air yang ada di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi atau evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan disebut banjir, disebabkan oleh 1. Tingginya curah hujan, 2. Sistem pengolahan lingkungan yang buruk, 3. Akibat perilaku manusia.